Alhamdulillah nih Pak, untungnya ya Pampers juga masih ada Pak, popok buat ibu ya. Masih rezeki si ibu ya Pak, akhirnya kebeli juga. Sekarang kita pulang, ya cari pick up ya Pak. Tanya dulu sama orang. Ini ada nih Pak pick up Pak. Misi. Bapak ini pick up punya Bapak? Bisa pick up barang? Bisa. Kemana Pak alamatnya Pak? Gang Puntu. Gang Puntu. Bisa? 5. Boleh ya? Berapa kira-kira? 3,5. 3,5 mahal banget Mas. Kurangin ya buat bantu bapaknya. Ya toh Mak. Ya, bantuin ya. Berapa? 200.000 aja ya. Boleh lah. 200.000 lah. Bapak gimana Pak? 2,5. Banyakan ya. Banyakan tuh. Kurangin 200.000 aja ya. Oke? Deal? Ya, deal. Kasih Pak 200.000 Pak. Makasih Pak, bilang Pak. Makasih ya. Makasih Mas, udah bantuin. Saya hitungin ya Pak, 200.000. Nih, makasih banyak Mas. Yuk. Nah, tapi sebelum itu anterin dulu ya, angkatin barang-barangnya ya. Ya, di situ tuh, yuk. Ayo Mas. Yuk. Tadi. Alhamdulillah ya Bapak. Iya. Sampai saat ini, sampai detik ini, Bapak masih tetap terus sabar. Iya. Berjuang, ngurus anak Bapak, ngurus istri juga Pak. Bapak tetap terus sabar. Saya bangga sama Bapak ya. Tapi saya nggak kurang-kurang berdoa terus sama Allah. Ya, Pak. Mudah-mudahan dikasih kemudahan, lancar usaha saya, bisa menghidupi keluarga saya. Alhamdulillah tercukupi ya Pak ya, maupun berapapun penghasilannya ya Pak. Yang penting setiap hari tetap bisa makan. Iya, tapi saya semangat terus. Semangat terus ya Bapak. Berjuang terus ya Pak. Kalau putus asa, nggak dagang yang ngasimpan siapa? Iya betul, Bapak betul sekali Jadi Bapak. saya berusaha terus. Saya bangga sama Bapak sampai detik dan menit ini Bapak tetap berjuang, berusaha ya Pak, ngurus anak dan istri Bapak yang lagi sakit sekarang. Saya berdoa mudah-mudahan saya diberi kesehatan, bisa usaha, nyari makan buat ngurusin keluarga. Amin Bapak. Yang penting kita tetap bersyukur, berdoa terus ya Pak. Mungkin ini jawaban dari Allah ya Pak atas semua doa-doa Bapak, atas kesabaran Bapak. Alhamdulillah. Yuk sini Pak. Alhamdulillah Pak, dapat rezeki begini Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah Allah bisa begini menghidupi keluarga, buat tambah lancar dagang saya Pak. Ya, sama-sama Bapak Manto. Ya. Saya ingin bahas nih, Bapak ada beli barang apa saja? Silakan kembali ke tempatnya Pak. Mari. Ya. Bapak, saya tidak melihat sosok istri. Kenapa istri tidak dibawa ke sini? Mungkin anaknya yang bisa memberikan penjelasan. Pak, susah. Bawa kemari juga biasanya dia takut kalau digendong. Dia juga sebenteran, takut tarik jatuh apa gimana gimana. Takut aja gitu. Jadi ibu pernah digendong lalu jatuh? Bukan, ibu pernah digendong, cuman dia kayak gemeteran apa mau nangis gitu. Ya. Jadinya, kan biasanya kalau gendong kan begini, ini Ya. enggak, dia lurus. Lurus. Kemana-kemana gitu. Oh, itu suatu bahasa tubuh ibu jika menolak untuk digendong seperti itu ya? Badannya diluruskan lalu tangannya dilebarkan. Oke, baik. Saya baru tahu ternyata setiap orang itu mempunyai sisi bahasa tubuh yang berbeda-beda ya Pak untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan. Padahal ibunya kalau melihat barang-barang yang Bapak beli pasti bahagia sekali. Soalnya saya udah bisa melihat ada sebuah kursi roda Pak. Ya, ini pasti buat istrinya kan, supaya Bapak bisa bisa buat jalan-jalan istrinya, menikmati udara pagi, udara sore hari. Ya, bisa. Mari kita bahas yuk Pak, Bapak udah beli apa saja? Ya. Ada tempat tidur, ada kursi roda, ada diapers ya. Iya. Itu berapa bungkus Pak belinya? Pampers 2 bungkus. 2 bungkus. Lalu apalagi Temi? Ada bumbu dapur kebutuhan bapaknya jualan. Ya. Ada kompor gas. Ya. Ada telur 1 peti. Ada mie instan, sembako. Nggak ada beli TV? Nggak ada. Bapak
beli 2 tempat tidur buat apa, Pak? Buat tidur istri saya. Lalu satunya lagi buat siapa? Ya buat saya. Ya Pak, lanjutkan lagi. Jadi beli tempat tidur, 1 buat istri, 1 buat Bapak. Ya, Ya, itu rumahnya cukup memang ya Pak? ya alhamdulillah cukup. Bapak kenapa tidak beli TV? Pasti kan istrinya butuh hiburan setiap hari Pak, jenuh kan di rumah hanya duduk-duduk saja. Kenapa Bapak tidak beli TV? Ya mau bilang lupa ya tadi. Ya. Jadi keburu waktunya habis ya? Ya, waktunya habis. Yakin nih nggak ada yang tertinggal Pak barang-barangnya? Ya alhamdulillah ya enggak Pak. Enggak, Alhamdulillah. semua udah bawa, Sudah terbeli ya? udah terbeli. Uang sisa berapa? Berapa Temi jumlahnya? Uang sisa 242.000. Ajudan. Uang hampir habis. Ya. Ada beli Mas? Udah. Ya, silakan dibuka Pak. Ini Bapak beli kalung, cincin atau gelang? Kalung. Kalung. Ya. Buat apa dibeli Pak? Ya buat mama. Buat istrinya ya. Istri. Yaudah disimpan baik-baik. Ya, Ini istri. emasnya berapa gram, berapa karat? Berapa Temi, berapa gram, berapa karat? Hah? 4 karat. Iya, 24 karat. Gramnya berapa? Dua. 6 gram. 6 gram, 24 karat. Ya. Ya, Bapak udah beli sebuah kalung buat istrinya. Sayang sekali istri tidak bisa hadir di sini, Pak. Ya. Silakan disimpan baik-baik. Ayah kamu kan sudah beli keperluan usaha nih. Ingin membantu ayah dan ibu supaya bahagia. Harus dibuktikan nih, sudah ada modal usaha. Saya melihat ini adalah sebuah fenomenal sekali. Ketika orang belum sukses, nak, Ya. kita mau ngomong sebagus apapun, sebijak apapun, pasti dianggapnya angin lalu. Tapi jika kita sudah sukses, kadang-kadang omongan kita yang hanya sekedar bercandaan itu sangat begitu inspiratif sekali. Itulah kekuatan orang sukses. Ya, zaman sekarang semua butuh uang, tapi tidak semua hal bisa dibeli oleh uang. Jadi kamu harus sikapi dengan dewasa. Bagaimana caranya nih persiapannya? Karena ayah dan ibu sudah tidak muda lagi, sudah memasuki usia senja, dan sudah tidak banyak yang bisa dilakukan. Kalau memang kamu pernah melakukan suatu kesalahan, minta maaf sama kakaknya, mumpung kakak kamu ada di samping. Wahyu, sudah? Kalau kamu sudah mengutarakannya, mudah-mudahan kamu punya planning ke depannya ini dijabah sama Yang Maha Kuasa, diberikan kelancaran. Yang penting konsisten saja. Yang terpenting usahanya dulu, ya. Bapak Manto, akhir kata kita semua harus pamit. Ya. Mudah-mudahan Bapak beserta istrinya bahagia di Ya. dalam sebuah rumah Amin. sederhana ya Pak. Amin. Dan rezeki mohon maaf Ya. sekali jika kita Ya. hanya memberikan rezeki sebesar 12 juta rupiah, Ya. karena memang itulah kemampuan kita. Ya. Ya, saya pamit. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih sama petugas semua yang ada di sini. Saya nggak bisa memberikan apa-apa, mudah-mudahan Allah yang balas. Ya. Ya, saya. Amin ya Rabbal saya Alamin. Terima kasih. Ya. Ya. Saya pamit nak. Ya. Amin. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Untuk pemirsa GTV dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan Bapak Manto. Beliau seorang ayah yang sudah memasuki usia senja, tapi tidak terlihat sedikit pun wajah yang menggambarkan beliau putus asa. Bahkan beliau semakin semangat supaya bisa membawa istrinya berobat. Dari peristiwa ini kita bisa tarik kesimpulan, kombinasi antara keyakinan dan menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah, itu adalah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan rasa putus asa. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah mata angin mengarahkan saya. Dan saya berharap arah mata angin tersebut bisa mengarahkan saya untuk bisa menebar kebaikan dan berbagi kepada keluarga yang membutuhkan. Bisa jadi itu tempat Anda. Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya.
Terima kasih uang kaget, terima kasih GTV.